kegiatan hari ini Pak Camat? Hari ini saya akan melaporkan terkait dengan kegiatan Forum RKPD untuk Renstra Kecamatan Jonggol tahun 2024-2026, di mana kita mengangkat beberapa isu, diantaranya terkait dengan isu masalah kesehatan dan masalah pendidikan. Yang kedua, isu terkait dengan tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, isu terkait dengan ekonomi. Kemudian yang keempat, isu terkait dengan lingkungan hidup dan bencana alam. Nah, dari 4 isu tersebut kita breakdown beberapa strategi, kemudian tujuan dan sasaran. Nah, kami menekankan terkait dengan bagaimana terkait kegiatan pendidikan dan kesehatan, diantaranya adalah bagaimana menuntaskan ataupun menurunkan terkait dengan stunting yang berada di Kecamatan Jonggol dan zero new stunting yang berada di Kecamatan Jonggol. Kemudian bagaimana STBM, jadi sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat tidak ODF ataupun buang air sembarangan. Kemudian bagaimana juga meningkatkan terkait dengan derajat kesehatan yang ada di pola atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bagaimana tadi derajat pendidikan juga bisa mengangkat, bisa naik, itu dengan posisi bahwa kita berupaya bersama-sama untuk lulusan-lulusan yang berada di wilayah Kecamatan Jonggol, baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas, itu kita akan bantu cek ke masyarakat apakah tadi ada warga masyarakat yang anak-anaknya tidak bersekolah. Kita akan upayakan mereka bisa masuk. Kalau sesuai dengan umurnya maka dia akan masuk ke jenjang-jenjang itu. Tapi kalau umurnya sudah lewat maka kita akan sampaikan ke PKBM untuk ikut kejar paket A, B, atau C. Kemudian terkait dengan tata kelola pemerintahan, kami inginkan di Kecamatan Jonggol kita akan mulai nanti mencoba untuk berinovasi, kemudian berkolaborasi, kemudian digitalisasi baik di desa maupun di kecamatan. Kemudian selanjutnya kami berupaya bagaimana pelayanan publik ke masyarakat juga lebih baik. Itu inovasi yang kami sampaikan untuk bisa masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi inovasi terkait dengan pelayanan publik diantaranya adalah Puspa, kita akan tingkatkan nanti menjadi aplikasi. Jadi masyarakat bukan hanya menerima informasi dari Puspa syarat-syarat saja, tapi masyarakat bisa menindaklanjuti nanti terkait dengan bagaimana dilayani oleh kami menggunakan aplikasi namanya Sipa Audio. Sistem informasi pelayanan administrasi online Kecamatan Jonggol. Jadi bisa kita tingkatkan. Kemudian Sipa Hadesi, sistem informasi pelayanan administrasi di desa sehari. Itu akan kita gabungkan dengan pelayanan pembayaran pajak PBB, pembayaran kendaraan, kemudian ada SIM keliling. Kemudian berikutnya bagaimana upaya kita bersama juga untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang berada di wilayah Kecamatan Jonggol, baik kecamatan maupun di desanya. Itu dengan berbagai macam pelatihan, dengan berbagai macam bimtek yang akan diberikan kepada SDM yang berada di kecamatan dan di desa. Kemudian selanjutnya bagaimana peningkatan ekonomi berarah kepada UMKM, kemudian bagaimana tadi lingkungan hidup dan bencana. Kita mengantisipasi terkait dengan hal tersebut supaya lebih aman posisinya di wilayah Kecamatan Jonggol, karena Kecamatan Jonggol termasuk salah satu wilayah yang agak rentan terkait dengan bencana. Antaranya sekarang kita sedang akan membantu masyarakat di Kali Cipamingkis yang terdampak abrasi. Itu adalah satu upaya kita bersama bagaimana mitigasi, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita laksanakan sesuai dengan kewenangan. Karena memang kadang-kadang bencana alam berada di posisi yang memang kewenangan tersebut berada di posisi yang di luar dari kita, di luar kecamatan, di luar kabupaten, bahkan tadi di provinsi maupun pusat. Oleh itu, bagaimana upaya-upaya bersama dengan desa, dengan seluruh stakeholder yang berada di wilayah Kecamatan Jonggol untuk bisa mengamankan lingkungan dan mengantisipasi bencana yang ada di wilayah Kecamatan Jonggol. Ini beberapa rencana-rencana strategi yang akan kita sampaikan ke tingkat kabupaten. Kapan semua program itu dilaksanakan Pak Camat? Ya, dilaksanakan kan berarti bertahap. Jadi kita akan melihat nanti ketika Renstra ini kita ajukan ada berapa program atau kegiatan yang memang mohon maaf lah bisa terakomodir di dalam anggaran pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, kita akan lihat nanti rencananya dalam kurun waktu 2024 sampai 2026.
Jadi itu akan kita bisa sebar. Dalam kegiatan tersebut ada nggak program usulan dari para yang hadir? Ya, usulannya ada. Jadi beberapa usulan-usulan tersebut akan kita akomodir. Jadi terkait dengan memang infrastruktur yang menjadi permasalahan juga. Jadi tata kelola pemerintahan itu diantaranya adalah bagaimana infrastruktur yang berada di wilayah yang menunjang terkait dengan pelayanan publik di masyarakat. Jadi sarana prasarana yang memang harus menunjang terkait dengan pelayanan publik masyarakat. Ada yang ditambahkan Pak Camat? Cukup.